Skihontu, Namo Buddhaya, selamat malam yang kami muliakan para biku sangga, samanera, atasilani, yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana Chandra yang akan memandu acara pada malam ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Dhammasa Kaca Online season yang ke-7, episode yang ke-13 dengan topik Kalyanamita yang akan dibawakan oleh Upacarika Wiradewa. Dan tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Miss Milani. Kepada Miss Milani kami persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Pandita Waga Syair 78 beserta artinya. Na Bhaje Pa Pake Mi Te Na Bhaje Purisa Dhamme Bhajetha Mite Kalyane Bhajetha Purisutamane. Jangan menjalin hubungan dengan teman yang jahat. Jangan bersekutu dengan orang yang rendah hati nuraninya. Hendaklah kamu menjalin hubungan dengan teman yang baik, kalyanamita, dan bersekutu dengan orang yang terbaik. Sadhu, sadhu, sadhu. Selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Miss Melani atas renungan syair dan papadannya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan Dhammasa Kaca Online bersama pada malam ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Mohon para hadirin bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Ya, baiklah, saya akan membacakan profil narasumber pada malam ini. Silakan ditampilkan operator. Ya, Upacarika Wiradewa. Beliau sebagai anggota Magabudi sejak tahun 2022 di Magabudi PC Jakarta Barat.
dan juga sebagai Sekretaris Pengurus Daerah Khusus Jakarta dan menimba pendidikan di IB Kwikiangi jurusan manajemen dan beliau sebagai profesi di BU toko online di bidang lilin. Ya, kepada Upacarika Wiradewa kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Juliana. Selamat malam Bapak Ibu. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk menjunjung Guru Agung Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Terpujilah Sang Buddha. Selamat malam, terimalah salam dalam Dhamma, Supihontu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, pada malam hari ini, sebelum saya memulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan harapan, untuk share meta, untuk berbagi cinta kasih, khususnya kepada teman-teman kita yang sedang berkonflik di bagian Timur Tengah. Seperti kita ketahui bahwa Iran sedang berperang dengan Israel dan Amerika. Mari pada kesempatan ini kita memancarkan meta agar para pemimpin, para pemegang kekuasaan dapat terkondisikan, memunculkan welas asih, agar terkondisi memiliki kebijaksanaan, agar segera perang ini dapat berakhir, agar damai ada di seluruh dunia ini. Juga tidak lupa kita share meta untuk para penduduk, khususnya yang tertimpa bencana dari peperangan ini. Semoga penderitaan mereka lekas mereda. Ya, semoga semua makhluk berbahagia. Bapak Ibu, saya mau mulai Dhamma Desana hari ini dengan kilas balik sekitar awal tahun 2026. Di bulan Januari, saya mengetahui ada kabar adanya operasi tangkap tangan dari KPK. Ya, ada beberapa staf dari pajak yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian di bulan Februari juga ada berita tentang beberapa orang dari Bea Cukai lagi-lagi tertangkap tangan oleh KPK melakukan tindak pidana korupsi. Kalau kita kilas balik ke belakang, apakah oknum-oknum ini memang sudah dari awal memiliki niat untuk merugikan negara, merugikan masyarakat? Jawabannya tentu tidak. Bisa saja ini terjadi karena adanya kesempatan. Bisa saja ini terjadi karena adanya pergaulan yang salah. Ketika mereka baru masuk ke dalam institusi tersebut, mereka bertemu dengan komunitas yang salah, dengan oknum-oknum. Sehingga mungkin karena tidak ada pilihan, mereka akhirnya terhanyut dengan pergaulan yang buruk. Nah, memulai Dhammadesana hari ini, dalam ajaran Buddha, kita mengenal satu istilah, yaitu Kalyanamita. Dari akar bahasanya, Kalyanamita, Kalyana itu berarti baik, luhur, mulia. Sedangkan Mita berarti teman atau sahabat. Jadi Kalyanamita bisa dikatakan diartikan sebagai teman mulia, sahabat baik, atau beberapa ada yang mengartikannya sebagai teman seperjalanan. Nah, kalau ada Kalyanamita, ada
Akalyanamita. Akalyanamita bisa diartikan sebagai sahabat yang tidak baik. Di dalam sutta, saya ambil sebagai contoh di Sigalowada Sutta. Saya ambil intinya saja, siapakah mereka yang disebut Kalyanamita? Jadi Kalyanamita adalah mereka yang saling menuntun ke kebajikan. Kalyanamita memiliki ciri-ciri lain, mengkondisikan moralitas terjaga. Dan juga Kalyanamita tidak menghalangi praktik dhamma. Jadi itu saya ambil intinya saja. Lalu bagaimana dengan Akalyanamita? Sahabat yang tidak baik. Di Parabhawa Sutta dikatakan bahwa ciri-ciri Akalyanamita, mereka mendorong pada kemalasan. Mereka adalah orang-orang yang menyukai kelengahan. Seperti minum minuman keras, berfoya-foya, perbuatan asusila, dan mereka mendorong keserakahan dan nafsu. Tentu mereka menjauhi praktik dhamma. Lalu Sang Buddha juga pernah mengatakan dalam Samyutta Nikaya, kelompok 45, Sutta nomor 2, Upada Sutta. Pada saat itu, Bante Ananda mengatakan kepada Sang Buddha bahwa Kalyanamita adalah sebagian kehidupan suci. Namun Sang Buddha mengatakan bahwa Kalyanamita adalah seluruh kehidupan suci. Jadi, Kalyanamita adalah orang yang membantu, melatih, dan mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Lalu apakah Kalyanamita ini hubungannya terjadi antara sesama umat, sesama perumah tangga? Ya, bisa. Jadi, antara perumah tangga dengan perumah tangga, itu disebut Kalyanamita. Bisa juga antara perumah tangga dengan para biku. Biku yang membimbing dalam dhamma, bisa juga guru. Mereka disebut Kalyanamita. Kenapa? Karena mereka yang saling mendukung dalam pelatihan dan pengembangan jalan mulia berunsur 8. Lalu timbul pertanyaan, apakah semua dhamma yang dibabarkan oleh Kalyanamita atau para guru itu sama? Apakah dhamma yang dibabarkan itu sama? Di setiap dhamma yang dibabarkan oleh setiap guru, isinya sama? Jawabannya tentu berbeda. Ada yang namanya dhamma sejati, ada yang namanya dhamma tiruan. Nah, saya akan menceritakan sebuah kisah dalam Rahula Tera Apadana dan Ratapala Tera Apadana dari Kudaka Nikaya. Bapak Ibu juga bisa nanti mengeceknya di dalam sebuah buku Riwayat Agung Para Buddha, tulisan Ningun Sayadaw di jilid ketiga. Jadi pada masa lampau sebelum zaman Buddha Gotama, ada Bakal Rahula, Bakal Bante Rahula, dan Bakal Bante Ratapala. Kedua orang ini di masa lampau, mereka sudah bersahabat baik. Jadi ketika mereka hidup sebagai perumah tangga, mereka memiliki keluarga yang terpandang, terkenal, dan kaya raya. Nah, saat mereka sudah menginjak usia mapan dan menjadi kepala keluarga, mereka berdua mempraktikkan kemurahan hati. Jadi mereka sering berdana kepada masyarakat di sekitar lingkungannya. Sampai pada satu peristiwa, Bakal Rahula bertemu dengan seorang petapa
yang memiliki kesaktian yang tinggi. Jadi Baka Rahula ini mengundang Pertapa itu untuk datang ke rumahnya untuk mendapatkan dana. Nah, setelah berkunjung, petapa ini dalam beberapa hari, petapa ini menceritakan kepada Baka Rahula bahwa dengan kesaktiannya yang tinggi, dia dalam satu peristiwa pernah turun ke dasar lautan, mengunjungi istana Raja Naga. Dan petapa ini menceritakan bahwa Raja Naga itu memiliki penampilan yang menawan, penampilan yang mengagumkan. Istananya yang megah, hartanya berlimpah, dan banyak sekali pengikutnya. Dan petapa ini mengatakan bahwa mengarahkan Baka Rahula agar di kehidupan mendatang, Baka Rahula dapat terlahir menjadi Raja Naga. Nah, karena Baka Rahula ini mempercayai petapa ini, bisa jadi dia menganggapnya, karena petapa ini memiliki kesaktian, menganggapnya sebagai seorang guru. Karena percaya dengan si guru, Baka Rahula mencondongkan batinnya. Baka Rahula bercita-cita, bertekad di kehidupan mendatang dia ingin menjadi Raja Naga sesuai dengan apa yang dipercayai yang dikatakan oleh petapa tersebut. Nah, di kesempatan yang berbeda, bakal Ratapala juga bertemu dengan petapa lain yang memiliki kesaktian tinggi. Jadi Baka Ratapala ini mengundang petapa tersebut untuk menerima dana persembahan di rumahnya. Petapa yang memiliki kesaktian ini bercerita kepada Bakal Ratapala bahwa dengan kesaktiannya dia sering berkunjung ke surga Tawatimsa, ke istana Raja Saka. Dan petapa ini menceritakan bahwa Raja Saka memiliki penampilan yang menawan. Raja Saka memiliki penampilan yang mengagumkan. Istananya sangat megah, hartanya berlimpah, para dewa pengikutnya pun juga banyak. Dan petapa ini mengarahkan agar bakal Ratapala di kehidupan mendatangnya menjadi Raja Saka. Nah, setelah kehidupan kedua sahabat ini berakhir, tekad mereka tercapai. Baka Rahula di kehidupan mendatangnya menjadi Raja Naga. Hidup di dasar lautan yang bernama Raja Naga Patawindara. Ya benar saja, dia memiliki istana yang megah, memiliki kesaktian, hartanya berlimpah, pengikutnya banyak. Namun ada satu hal yang disesalkan oleh Raja Naga tersebut. Walaupun Raja Naga adalah seorang dewa, beliau memiliki penampilan setengah reptil. Jadi penampilannya sosoknya ular besar. Dan Raja Naga ini menyesali karena percaya membabi buta, percaya begitu saja dengan pandangan yang terbatas dari petapa tersebut. Nah, dalam satu peristiwa di surga Tawatimsa, ada pertemuan 2 minggu sekali antara Raja Saka yang ini, yang baru, itu adalah kehidupan mendatang dari bakal Ratapala. Jadi ketika Raja Naga berkumpul di surga Tawatimsa, di istana Raja Saka ini mengenali bahwa Raja Naga Patawindara ini adalah sahabatnya di kehidupan lampaunya. Dan setelah berdiskusi, Raja Saka mengetahui bahwa Raja Naga ini menyesal telah menjadi seorang naga. Jadi Raja Saka mengarahkan agar Raja Naga ini bertemu menghadap kepada Buddha Padumutara. Jadi pada saat itu ada Buddha Padumutara di dunia ini dan mengarahkan agar Raja Naga ini menghadap Buddha Padumutara untuk menyampaikan cita-citanya, tekadnya agar terlahir menjadi dewa di surga Tawatimsa. Kemudian Raja Naga ini menyetujui
setelah menghadap Buddha Padumuttara, memberikan hormat, dan Raja Naga ini mengundang Buddha Padumuttara untuk datang ke kerajaannya di dasar lautan untuk menerima persembahan dana. Buddha Padumuttara pun menyetujui. Jadi pada saat Buddha Padumuttara dan sekelompok biku pengikutnya turun ke istana Raja Naga di dasar lautan, pada saat itu Raja Naga Patawindara melihat sosok pengikut Buddha Padumuttara, yaitu seorang Samanera muda yang bernama Samanera Uparewata. Dan Raja Naga ini terkagum-kagum melihat penampilan dari Samanera Uparewata yang memiliki 32 tanda bagian tubuh yang tidak kalah dengan penampilan dari Buddha Padumuttara. Karena rasa kagumnya itu, Raja Naga ini lupa dengan tekadnya untuk menjadi dewa di surga Tawatimsa di kehidupan berikutnya. Jadi setelah menyampaikan dana persembahan besar kepada Buddha Padumuttara selama 7 hari, Raja Naga ini di depan hadapan Sang Buddha Padumuttara menyampaikan cita-citanya, menyampaikan tekadnya, agar di kehidupan mendatang, dia ingin menjadi seperti Samanera Uparewata ini, memiliki 32 tanda bagian tubuh. Dan ternyata, setelah diketahui Samanera Uparewata ini adalah putra dari Buddha Padumuttara. Jadi, Buddha Padumuttara sebelum mencapai pencerahan sempurna, dia adalah seorang bodhisatta dan memiliki putra, yaitu Samanera Uparewata ini. Jadi, pada saat itu Raja Naga bercita-cita, bertekad ingin menjadi anak dari putra dari seorang Buddha di masa mendatang. Dan mengetahui hal itu akan terjadi, Buddha Padumuttara menyampaikan ramalan pasti kepada Raja Naga tersebut bahwa di kehidupan mendatang di zaman Sang Buddha Gotama, cita-citanya akan tercapai. Dia akan menjadi putra dari seorang Buddha. Nah, kisahnya berlanjut sampai di surga Tawatimsa. Raja Naga menyampaikan kepada Raja Saka bahwa dia bertekad akan menjadi seorang anak dari Buddha di masa mendatang. Dan Raja Naga ini mengajak Raja Saka agar bersama-sama lagi di kehidupan mendatang dalam samsara. Raja Saka pun menyetujui. Jadi dia pun bertekad setelah mengundang Sang Buddha Padumuttara untuk menerima dana persembahan di kerajaannya di Tawatimsa. Setelah berdana besar-besaran selama 7 hari, Raja Saka bertekad di depan Sang Buddha Padumuttara. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang biku. Jadi pada saat itu Raja Saka teringat ada seorang biku terkenal yang hidup pada masanya yang memiliki kesaktian tinggi. Dan biku tersebut dianugerahi gelar Etadaga yang telah melepas keduniawian yang terunggul dalam hal keyakinan. Jadi setelah menyampaikan tekad tersebut di hadapan Buddha Padumuttara pun memberikan ramalan pasti bahwa Raja Saka ini cita-citanya akan tercapai di kehidupan di zaman Buddha Gotama. Kisahnya selesai. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Bakal Rahula dan Bakal Ratapala? Bahwa ketika Bakal Rahula itu mempercayai pandangan terbatas dari petapa tersebut yang dianggapnya sebagai gurunya, apakah hanya dengan percaya saja kita bisa mencapai kebahagiaan? Apakah dengan percaya saja kita bisa bertemu dengan Dhamma sejati? Bapak Ibu, hendaknya kita menjadi seorang kalyanamita
yang baik, yang bijak. Jadi apapun yang disampaikan, apapun yang dibabarkan oleh Kalyanamita, seperti saya pada hari ini, saya bukan seorang guru, saya seorang Kalyanamita. Apa yang saya babarkan hanya mengulang dhamma, bukan ajaran saya sendiri. Dhamma yang ditemukan oleh Sang Buddha Gotama. Jadi alangkah baiknya kita sesama Kalyanamita pun meng-cross-check lagi, mengidentifikasi lagi. Apakah dhamma yang dibabarkan ini sesuai dengan dhamma dan winaya? Seperti kita ketahui bahwa ketika Sang Buddha mau parinibbana, Sang Buddha mengatakan bahwa yang menggantikannya sebagai guru adalah dhamma dan winaya. Jadi kita perlu bijak mengenai dhamma. Apakah semua dhamma yang dibabarkan itu sama? Apakah semua dhamma itu dhamma sejati? Jawabannya kita perlu cross-check lagi. Jadi ketika hari ini saya membabarkan dhamma, Bapak Ibu mendengarkan, alangkah baiknya setelah mendengarkan, Bapak Ibu cek lagi di dalam sutta. Benar nggak sih yang dibicarakan Upacarika Wiradewa ini? Apa manfaatnya yang bisa diambil? Ya. Kemudian dalam Samyutta Nikaya, kelompok 14, sutta nomor 15. Cangkama Sutta. Cangkama itu berarti berjalan mondar-mandir. Kalau dalam praktik bawana, dalam meditasi, kita mengetahuinya itu sebagai meditasi jalan dari titik A ke titik B. Nah, dalam sutta tersebut dikisahkan Sang Buddha Gotama bersama kelompok biku melihat ada 8 kelompok biku yang sedang cangkama, yang sedang berjalan mondar-mandir. Pada saat itu Sang Buddha berkata kepada biku yang ada, kelompok biku yang ada di dekatnya, para biku, kalian melihat kelompok itu? Jadi pada saat itu ada kelompok pertama, yaitu Bante Sariputta dan beberapa biku lainnya yang sedang cangkama mengikuti Bante Sariputta. Para biku yang mendengar pertanyaan dari Sang Buddha mengatakan, ya. Sang Buddha mengatakan bahwa para biku yang sedang cangkama bersama Bante Sariputta itu, mereka semua memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Kemudian tidak jauh dari situ ada kelompok kedua, yaitu Bante Mahamoggallana dan sekelompok biku sedang cangkama, sedang berjalan mondar-mandir. Sang Buddha mengatakan bahwa para biku yang bersama Bante Mahamoggallana adalah mereka yang memiliki kesaktian yang tinggi. Kemudian ada kelompok ketiga, yaitu Bante Mahakassapa. Sang Buddha mengatakan para biku yang sedang cangkama bersama Bante Mahakassapa adalah pendukung praktik pertapaan. Kemudian ada kelompok 4. Bante Anuruddha sedang cangkama bersama beberapa biku. Sang Buddha mengatakan mereka adalah biku yang memiliki mata dewa. Kemudian kelompok kelima, ada Bante punya Manta Niputa. Dan bersama sekelompok biku yang mengikutinya, Sang Buddha mengatakan bahwa para biku tersebut adalah pembabar dhamma. Kemudian ada kelompok keenam, Bante Upali sedang cangkama bersama sekelompok biku. Sang Buddha mengatakan biku-biku tersebut adalah penjunjung disiplin, penjunjung winaya. Kemudian kelompok ketujuh, ada Bante Ananda, sedang cangkama bersama beberapa biku. Sang Buddha mengatakan mereka adalah biku yang sangat terpelajar. Nah, kelompok terakhir, kelompok ke-8, ada Bante Dewadatta, bersama sekelompok biku sedang cangkama. Sang Buddha mengatakan mereka adalah Bante yang memiliki, biku yang memiliki keinginan yang jahat. Jadi dari sutta ini kita belajar bahwa
ada sekumpulan orang yang memiliki memiliki unsur yang sama. Jadi bagaimana kita bisa mencari kalyanamita yang sama? Tentu jawabannya sesuai dengan kecondongan batin kita. Kalau Bapak Ibu mungkin menyadari kalau di sekitar kita adalah orang-orang yang sifatnya sama dengan kita. Coba nanti Bapak Ibu renungkan setelah ini. Kalau saya suka melihat beberapa orang yang suka dana makan, misalnya setiap pagi atau siang ke para biku. Biasanya yang datang itu orangnya dia-dia lagi. Mereka orang-orang yang sering berdana, suka berdana. Lalu ada kelompok lainnya yang ketika retret, one day meditation, yang datang orangnya dia-dia lagi. Jadi mereka memiliki kumpulan orang-orang yang memiliki keinginan yang sama. Jadi apakah benar kalau seorang kalyanamita dengan teman kalyanamitanya memiliki keinginan yang sama, kecondongan batin yang sama? Jawabannya iya. Lalu dalam sutta lainnya, dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, sutta nomor 73, Sapurisa Sutta. Sapurisa itu berarti orang baik. Dan di sini Sang Buddha mengatakan ada dua jenis, Sapurisa dan Asapurisa. Jadi ada orang baik dan ada orang tidak baik. Sang Buddha mengatakan tentang kualitas dari Asapurisa. Saya mengambil contoh saja ya. Apabila contohnya saya saja. Apabila saya seorang Asapurisa, orang yang tidak baik. Lalu ada teman kita nih, teman saya, teman Bapak Ibu. Kita ambillah contoh namanya si A. Jadi ketika tidak ditanya, apabila saya adalah orang yang tidak baik, saya akan membicarakan kesalahan dari si A ini walaupun tidak ditanya kepada Bapak Ibu. Apalagi ketika Bapak Ibu bertanya kepada saya tentang si A. Saya akan menjelaskan kesalahan dari si A itu dengan lengkap, tidak dikurang-kurangi, dengan terperinci. Itu kualitas dari orang tidak baik. Lalu bagaimana dengan ketika tidak ditanya tentang kebaikan dari si A ini? Tentu saya tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi apabila ditanya tentang kebaikan si A, saya tidak menjawab dengan lengkap, tidak terperinci, dan dikurang-kurangi. Itu adalah kualitas dari orang tidak baik. Lalu mengenai diri sendiri. Apabila tidak ditanya, saya, orang yang tidak baik, saya tidak akan menceritakan kesalahan saya sendiri. Tapi apabila ditanya, saya akan menceritakan kesalahan saya dikurang-kurangi, tidak lengkap, tidak terperinci. Lalu bagaimana ketika tidak ditanya mengenai kebaikan saya sendiri? Wah, tidak ditanya aja, saya akan cerita sama Bapak Ibu. Apalagi ketika ditanya, saya akan menceritakannya tanpa dikurang-kurangi. Saya akan menceritakannya dengan lengkap. Saya akan menceritakannya dengan terperinci. Itu adalah 4 kualitas dari orang tidak baik. Lalu bagaimana dengan kualitas Sapurisa? Orang baik. Sang Buddha mengatakan bahwa kualitas orang yang baik ketika tidak ditanya, apabila saya contohnya orang yang baik,
ketika tidak ditanya tentang teman kita si A, saya tidak akan menceritakan kesalahannya ketika tidak ditanya. Namun apabila Bapak Ibu menanyakan kesalahan dari si A, saya akan menceritakannya, saya kurangi, tidak lengkap, tidak terperinci. Lalu bagaimana dengan kebaikannya? Kebaikan dari si A. Ketika tidak ditanya, saya akan menceritakan kebaikan dari si A ini. Saya akan menceritakannya ketika Bapak Ibu tidak tanya. Apalagi ketika ditanya, saya akan menceritakan kebaikan si A dengan lengkap, dengan terperinci, dan tidak dikurang-kurangi. Lalu, bagaimana dengan diri sendiri? Jika saya Sapurisa, orang yang baik, ketika tidak ditanya kesalahan saya sendiri, saya akan menceritakannya kepada Bapak Ibu. Apalagi ketika ditanya, saya akan menceritakan kesalahan saya, tidak dikurang-kurangi, dengan lengkap, dan terperinci. Lalu bagaimana dengan kebaikan saya sendiri? Sebagai orang yang baik, ketika tidak ditanya, saya tidak akan menceritakan kebaikan saya kepada Bapak Ibu. Tapi apabila ditanya, saya akan menceritakan kebaikan saya kurang-kurangi, tidak lengkap, tidak terperinci. Itu kualitas Sapurisa dan Asapurisa yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Timbul pertanyaan, mengapa penting kita menyatakan kesalahan kita? Menyatakan kesalahan kita sendiri kepada Kalyanamitta. Jawabannya, seperti ketika Bapak Ibu saya berkaca di sebuah cermin. Melihat penampilan dari muka kita sendiri. Apabila muka kita banyak kotoran, banyak corengan arang, debu, pasir, ketika kita bercermin, kita akan mengetahui, oh muka kita kotor di sebelah kiri. Maka kita bisa menghapusnya. Itulah fungsi Kalyanamitta. Kalyanamitta mencerminkan kesalahan-kesalahan kita. Seorang Kalyanamitta, sahabat yang baik, akan menuntun kita ke kebajikan. Akan mengkondisikan moralitas terjaga. Dan tidak menghalangi praktik dhamma. Betul, memang dari diri sendiri kita memiliki yang namanya iri dan otapa. Iri adalah malu berbuat jahat, otapa adalah takut akan akibat perbuatan jahat. Namun dengan adanya Kalyanamitta yang mensupport kita, tentu ketika kita mengetahui kesalahan kita, kilesa-kilesa kita akan lebih cepat teratasi. Mulai dikikis sedikit-sedikit dan lama-lama bisa terhancurkan. Jadi dengan mengakui kesalahan, kita juga perlu bijak ya Bapak Ibu. Bukan kepada setiap perumah tangga, setiap teman kita mengakui kesalahan. Tentu kita perlu mencari kalyanamitta yang sesuai, yang bijak. Boleh yang lebih senior secara usia, secara pendalaman dhamma, boleh juga kepada para biku, apabila bikunya bersedia ya. Lalu bagaimana apabila ketika kita ingin menyatakan kesalahan-kesalahan kita merasanya tidak nyaman nih. Kepada keluarga sendiri, rasanya nggak cocok. Kepada pasangan sendiri, mungkin rasanya kurang nyaman. Pada orang tua, nggak juga deh. Atau kepada anak, mungkin belum saatnya. Jadi kepada siapa kita bisa mengakui kesalahan-kesalahan kita? Kepada siapa kita bisa mengeluarkan
isi hati kita. Ya, pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu, apabila belum menemukan kalyanamita yang baik, berbicaralah kepada Rupang Buddha. Kalau Bapak Ibu di rumah memiliki Rupang Buddha, ya sudah, bicara saja dengan Rupang Buddha. Guru Agung, Sang Buddha Gotama. Kalau di rumah tidak ada Rupang Buddha, ya datanglah ke wihara, ke Cetia. Cerita aja apa yang menjadi isi hati dari Bapak Ibu. Ya. Apakah ada larangan bahwa kita tidak boleh bercerita kepada Guru Agung? Jawabannya tidak. Sang Buddha tidak pernah melarang. Ya. Walaupun Buddha sudah parinibbana, tapi siapa melihat Buddha, melihat Dhamma. Siapa melihat Dhamma, melihat Buddha. Bukankah lebih ketika kita bisa berbicara, meluapkan isi hati kita merasanya lebih plong, lebih bahagia. Ya. Dan itu juga mendekatkan kita kepada Guru Agung, mendekatkan kita kepada Dhamma. Ya, lakukan saja setiap hari. Mungkin sebelum pergi beraktivitas, kerja, atau sebelum istirahat malam. Jadi boleh dilakukan. Ya. Kemudian saya ingin bercerita. Sekitar 6 bulan yang lalu, saya mengikuti sebuah seminar. Jadi seminar ini diadakan untuk pengurus organisasi dan beberapa pengurus wihara, pengurus cetia. Jadi seminar ini mengundang pembicara dari Malaysia, seminar Buddhis. Dan pada saat sesi diskusi, ada seorang pengurus dari sebuah cetia, saya tidak bicara nama cetianya. Jadi pengurus ini bercerita bahwa sekitar 6 bulan yang lalu, dari saat seminar itu, si pengurus cetia ini mengunjungi rumah Pasutri, umat dari cetianya. Jadi ceritanya, pada saat dia mengunjungi, ternyata 6 bulan sebelum dia mengunjungi, Pasutri ini sudah tidak datang-datang lagi ke cetia. Jadi pengurus ini berinisiatif untuk datang, berkunjung ke rumah Pasutri ini. Setelah datang ke rumahnya, si istri membukakan pintu, mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Istrinya berkata kepada pengurus cetia ini, bahwa kasih itu nyata. Mungkin Bapak Ibu mengetahui kalimat ini bukan kalimat dalam ajaran Buddha ya. Dari sahabat kita di sebelah. Lalu si pengurus cetia ini mendengarkan bahwa si istri ini mengatakan bahwa suaminya baru saja meninggal. Tapi tidak diceritakan secara detail. Meninggalnya kenapa. Dan si istri ini mengatakan bahwa selama 6 bulan dari sejak Pasutri ini tidak datang ke cetia tersebut, itu tidak ada satupun umat, tidak ada satupun pengurus cetia yang menanyakan kabar mereka, yang menanyakan atau datang ke rumah mereka. Memang tidak diceritakan secara detail oleh si pengurus ini, apakah memang mereka tidak ada kontaknya, tidak ada grup WhatsApp-nya. Nah, jadi dari bulan pertama, bulan kedua, si mendiang suaminya sakit di rumah, tidak ada satupun umat, satupun pengurus yang datang menjenguk suaminya. Tapi ada seorang tetangganya yang datang menjenguk. Dan tetangganya ini itu teman kita. Jadi bukan Buddhis, teman kita dari sebelah, datang bersama komunitas dari tempat ibadahnya. Memberikan semangat kepada suaminya yang sedang sakit. Memberikan perhatian
ketika orang sakit? Tentu disambut oleh pasangan suami istri ini. Didoakan. Nah, tidak lama berselang, sekitar 1 bulan kemudian, di bulan ketiga, suaminya masuk rumah sakit. Jadi sakitnya tambah parah. Dan si istri pun bercerita kepada pengurus Cetia ini. Tidak ada seorang pun umat dari Cetia, tidak ada seorang pun pengurus dari Cetia yang datang ke rumah sakit menjenguk. Tapi tetangganya ini dan komunitas dari tempat ibadahnya datang bersama, menjenguk, memberikan perhatian di rumah sakit. Sampai akhirnya di bulan kelima, suaminya meninggal. Sampai di rumah duka, tidak ada seorang pun umat dan pengurus dari Cetia yang datang ke rumah duka. Tapi lagi-lagi, tetangganya dan komunitasnya dari tempat ibadahnya datang ke rumah duka, memberikan kebaktian penghiburan. Sampai akhirnya dikubur, ya si ibu bercerita seperti itu apa adanya kepada pengurus Cetia. Dan pengurus Cetia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menarik pelajaran dari kisah tersebut? Kita memiliki kalyanamita di wihara, di Cetia, mungkin di tempat meditasi. Alangkah baiknya sebagai sahabat yang baik, kita bisa peduli, tunjukkan rasa peduli. Memang tidak semua orang bisa kita bantu. Memang kita memiliki kapasitas yang terbatas. Namun kita perlu menunjukkan meta, cinta kasih, menunjukkan empati kepada kalian Amita. Apakah ketika kita bertemu dengan kalian Amita, tugas kita adalah menyembuhkan? Bukan ya. Tugas kita bukannya untuk cure, bukan menyembuhkan. Tapi kita perlu care, perlu peduli. Apakah bantuan kepada kalian Amita sifatnya hanya harus materi? Jawabannya tidak. Jadilah pendengar yang baik. Ketika seorang datang kepada kita atau kita menghampiri orang tersebut dan dia bercerita tentang problemanya, tentang masalahnya, jadilah pendengar yang baik, Bapak Ibu. Jadilah kalyanamita yang baik. Karena ketika kita menjadi pendengar yang baik, beban dari orang yang memiliki masalah tersebut tentu akan berkurang ketika didengarkan. Ya. Jadi, mari kita sama-sama. Saya ingat dari tahun 2022 sampai sekarang ini, saya melihat jumlah penduduk di Indonesia makin lama makin berkurang yang memiliki keyakinan beragama Buddha. Di tahun 2025 itu jumlahnya di bawah 2 juta orang. Bagaimana kita bisa dengan kelompok kalyanamita yang sedikit ini, kita saling menjaga, kita saling care. Kita tidak perlu berbicara untuk mengajak orang lain dari teman-teman kita yang berkeyakinan lain masuk ke ajaran Buddha. Bukan. Tapi bagaimana kita bisa saling menjaga sesama kalyanamita? Tentu jawabannya adalah kita perlu peduli. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan kalyanamita? Tentu dengan datang ke wihara, ada acara puja bakti, ada acara maga puja, waisak,
ikut komunitas-komunitas di wihara, ada one day meditation, ada dhamma, dan mendengarkan dhamma, ada berdana, ya kita bisa ikut di sana. Dan kita bisa bertemu dengan kalyanamita. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas sharing dambanya, Upacarika Wiradewa. Baiklah, ada pertanyaan yang masuk di Zoom. Saya bacakan ya. Oh, ya. Bagaimana di wihara kita berbaur dengan Kalyanamita? Silakan Upacarika. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara kita bergaul dengan kalyanamita? Memang kalau kita melihat dari sutta yang tadi kita baca, kita memiliki kalyanamita itu memiliki tentu yang seelemen sama kita, yang memiliki kesamaan dengan kita. Mungkin kalau ketika Bapak Ibu datang ke wihara, yang saya ketahui selama ini, seorang datang ke wihara tentu punya tujuan. Saya kadang-kadang ketika bertemu dengan orang baru di cetia saya suka menanyakan kepada orang tersebut, Bapak baru pertama kemari, oh saya senang menyambut Bapak di tempat ini. Hari ini kita ada kebaktian puja bakti setiap hari Sabtu jam 7:30. Di hari Rabu kita ada belajar sama-sama, meditasi bersama dan abidama. Saya senang kalau Bapak bisa ikut. Kalau boleh tahu, Bapak punya tujuannya apa ke tempat ini? Biasanya orang akan menyatakan, oh ya saya, misalkan waktu itu dia bilang, saya baru datang ke Jakarta, dia bilang, baru cari-cari cetia, ingin belajar dhamma. Oh ya saya mengundang. Jadi kalau saya berasanya di situ kan ya cukup uh, ya cukup lama lah di situ. Jadi saya bisa mengundang orang, mengajak orang. Lalu bagaimana sih kita bisa menemukan kalyanamita yang sesuai dengan kita? Ya kita perlu menghampiri lah. Kita perlu menghampiri. Kita perlu berkenalan. Ya sekedar bukan basa-basi ya. Memang perkenalan itu kan komunikasi. Komunikasi butuh dua arah. Jadi komunikasi yang seperti apa yang baik? Ya tentu kita bisa bertanya minat dari kalyanamita tersebut. Oh, misalkan dia datang hanya untuk puja bakti. Oh, dia datang untuk cari teman. Ya kan kita bisa ajak. Misalkan kalau kita di hari Minggu setelah puja bakti kita ajak dia makan. Atau mungkin di hari lainnya ketika libur kita ajak dia misalnya one day meditation atau jalan-jalan ke wihara lain. Jadi akan terbentuk hubungan yang baik. Lalu apakah kalyanamita itu perlu kita dapatkan? Kalau memang ada, kalau memang sesuai, ya berjalanlah dengan kalyanamita itu. Tapi kalau belum, tidak usah khawatir. Jadilah kalyanamita itu sendiri. Jadi ketika kita siap, ya tentu teman-teman, sahabat-sahabat yang baik akan datang. Itu aja jawaban dari saya. Semoga bisa diterima ya. Baik, sadu, sadu, sadu. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah semua orang bisa menjadi kalyanamita untuk orang lain? Iya, baik. Terima kasih. Terima Apakah kasih. semua orang bisa menjadi kalyanamita? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Karena sekali lagi saya tekankan, mungkin kita nggak perlu ya pilih-pilih teman di misalnya di wihara atau di tempat meditasi. Tapi pertemanan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Coba deh Bapak Ibu perhatikan ketika di lingkungan Ibu deh atau di lingkungan Bapak. Lihat orang-orang di sekitar Bapak dan Ibu itu orang-orangnya pasti sama kayak Ibu. Kalau saya orangnya suka bercanda, teman-teman di sekitar saya orangnya suka bercanda. Murah senyum,
Jadi ya kita bisa gaulnya connect gitu. Tapi bukannya berarti kita pilih-pilih ya, tetap ya di wihara atau di lingkungan kerja, di kantor, ya kita kan perlu berteman. Karena ada pepatah kan, satu musuh itu lebih banyak daripada 1000 teman. Ya, jadi kita perlu menunjukkan rasa ya bersahabat. Gitu. Tapi memang nggak semua ya, tidak semua bisa menjadi kalyanamita. Tapi alangkah baiknya ketika diri kita bisa menjadi kalyanamita yang baik, tentu kalyanamita yang baik itu akan datang kepada kita. Itu jawaban dari saya. Semoga bisa diterima ya. Baik, Upacarika, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apa dampaknya bila kita tidak memiliki kalyanamita? Ya, Silakan, Upacarika. memang dalam ajaran Buddha kita juga mengetahui bahwa kalau tidak memiliki kalyanamita, ya terus saja berjalan dalam dhamma. Karena sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Kita sudah terlahir sebagai manusia, sudah bisa bertemu dhamma, berpraktik dhamma, ya jangan ragu-ragu, jangan mundur. Bahasa saya hantam terus. Jalan terus di dalam jalan dhamma. Jalan terus di dalam kebajikan. Ada atau tidak ada teman, nggak jadi masalah. Karena kita punya kalenamita juga kok. Seperti tadi saya cerita, kalau kita nggak bisa menyampaikan isi hati kita, ya udah cerita aja di depan rupang Buddha. Cerita aja depan rupang Buddha. Jadi kalyanamita itu akan datang dengan sendirinya. Kalau nggak ada kalyanamita, berjalanlah sendiri di jalan dhamma. Ya, yang menguatkan kita itu siapa? Ya diri kita sendiri, kama kita sendiri. Ya, semoga bisa diterima. Ya, baik. Em, ini pertanyaan berikutnya. Apakah benar katanya tidak pilih-pilih berteman atau justru kitanya pilih-pilih? Silakan, Pacar. Ya, kadang-kadang kita punya waktu yang terbatas. Kadang-kadang kita punya energi yang terbatas. Tidak bisa semua pihak pun kita bahagiakan. Kita perlu memilih. Seperti dalam kehidupan kita, kita memilih pekerjaan kita memilih pasangan hidup kita memilih tinggal di lingkungan yang mana. Begitu juga dengan kalyanamita. Bukannya kita sombong, ya. Sekali lagi bukannya kita sombong. Tapi memang ketika kalyanamita itu datang, ya tentu kita menyambutnya dengan baik. Namun akan ada saatnya ketika yang datang akan pergi. Ketika bahagia datang, bahagianya juga akan pergi. Kalyanamita yang datang, satu saat pun juga akan pergi. Jadi kalau mengenai kalyanamita, ada yang datang, ya kita tentu menyambutnya dengan baik. Namun sesuaikan dengan waktu, dengan energi kita, dengan kondisi kita. Kalau memang bisa, ya kita bisa jalan bersama dengan kalyanamita. Namun ketika waktunya tidak sesuai, kondisinya tidak sesuai, ya kita perlu pilih yang mana yang baik untuk kemajuan batin kita. Ya, itu jawaban dari saya. Semoga bisa diterima. Baik, terima kasih atas sharingnya, Upacarika. Pertanyaan berikutnya, apakah pendengar yang baik harus memberikan solusi? Justru kadang kawan teman kita ngeyel. Silakan Upacarika. Ya, terima kasih. Menjadi pendengar yang baik, ya kalau bahasa umumnya kita ada sebagai manusia memiliki dua telinga dan satu mulut. Jadi kita menjadi
pendengar yang lebih baik daripada berbicara. Jadilah pendengar yang baik. Dengarkan saja. Kalau kalyanamita kita menyampaikan isi hatinya, masalahnya, problemanya, ya kadang mereka hanya ingin meluapkan saja perasaan mereka. Setelah mereka berbicara dari A sampai Z, kita mengerti, kita menyampaikan empati kita. Empati itu apa? Empati itu adalah ketika kita memiliki sudut pandang sebagai orang yang berhadapan dengan kita. Ketika kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang berbicara tersebut. Jadilah pendengar yang baik. Bukan menyembuhkan, bukan cure, tapi care, peduli. Memang tidak semua permasalahan ada jalan keluarnya di saat ini. Bisa jadi jawabannya di masa mendatang. Dan kita juga tidak ada kapasitas mungkin di saat ini. Bisa jadi kapasitasnya di saat mendatang. Tapi kalau kita ada duduk bersama kalyanamita yang menyampaikan problemanya, menyampaikan masalahnya. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, saya yakin kok kalyanamita ini akan menghargai kita yang ada duduk bersama dengan dia di saat dia sedang kesulitan, di saat dia sedang tidak bahagia. Jadi solusi pemecahan masalah ya kalau memang bisa dan dia mau ambil, ya kita tentu bahagia. Oh, kita kasih solusi dia mau jalanin. Tapi kalau dia nggak jalanin pun, ya paling nggak kita sudah jadi kalyanamita yang baik, jadi pendengar yang baik. Ya, itu aja dari saya. Semoga bisa diterima. Ya, baik. Terima kasih sharingnya, Upacarika. Pertanyaan berikutnya, mengapa susah menemukan kalyanamita? Apakah ada kaitannya dengan karmanya kita? Silakan, Upacarika. Ya, dalam ajaran Buddha, hukum kama adalah pasti. 4 kebenaran mulia pasti. Kita percaya, kita yakin dengan hukum kama, namun bukannya kita menghakimi kama tersebut. Ya, kita perlu menunjukkan meta dan empati. Kalau memang teman kita di luar sana ada yang kesulitan, ya kalau kita sebagai murid Buddha memiliki keyakinan terhadap hukum kama, bukan berarti kita mengatakan terimalah kamamu, terimalah buah kamamu, bukan itu ya, bukan seperti itu. Kita mengetahui setiap orang memiliki kama masing-masing, buah kama masing-masing dari kehidupan lampaunya dan di saat ini. Namun Sang Buddha mengatakan masa lalu tidak bisa diulang. Masa saat inilah yang penting. Di saat ini yang penting. Jadi ketika buah kama itu datang, ya mungkin kama buruk yang datang, tentu kita perlu bijak. Kalau untuk diri sendiri, oh kita perlu menyadari, oh ini kama buruk saya. Tapi kalau kita bisa merespon dengan baik, oh ketika kama buruk itu datang, saya mengetahui bahwa ini tidak akan selamanya datang. Dia juga akan muncul, berlangsung, tenggelam. Muncul, berlangsung, tenggelam. Jadi ketika kita merespon dengan baik, dengan kesadaran, tentu ketika buah kama itu datang, imbasnya tidak akan besar. Dan bagaimana dengan lawan kita? Apabila ada kalyanamita kita yang buah kama buruk yang terjadi sama dia, tentu kita perlu menunjukkan meta, menunjukkan karuna. Ya, kita bisa menghampiri dia, kita bisa menanyakan apa yang bisa saya bantu, jadi pendengar yang baik. Ya. Dan kita juga perlu merenungkan, oh ternyata memang semua orang akan menerima kamanya masing-masing, mewarisi kamanya masing-masing. Jadi dengan UPK keseimbangan batin,
kita bisa menjalani hidup dan dhamma dengan baik. Semoga bisa diterima. Ya, baik. Terima kasih atas sharingnya, Upacarika. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk malam ini. Kalau lingkungan pekerjaan toksik dan sekitarannya kita, bagaimana ya Upacarika menyiasatinya? Terima Ya, kasih. kalau untuk lingkungan kerja, ya saya juga usia masih muda ya. Ya memang kita perlu menimbang-nimbang lah. Kita perlu bijak. Kalau memang pekerjaan itu kita perlu karena kita punya salary dari sana. Penghasilan kita untuk hidup kita bergantung 100% dari sana. Ini penghasilan utama kita. Kalau lingkungannya toksik, tapi kita butuh penghasilan ini untuk kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, ya kita perlu bijak lah. Maksudnya bijak gimana? Ya kalau memang belum bisa cari gantinya, yang kerjaan lain dengan penghasilan yang sepadan juga, ya kita bertahan dulu di sini. Karena lingkungan toksik pun kalau kita tidak terhanyut, saya rasa bisa tidak terhanyut ya. Karena kita juga perlu menjelaskan, misalkan toksiknya ini dalam hal mungkin di kantor itu menerapkan suatu pekerjaan yang tidak jujur, yaitu korupsi kecil-kecilan. Ya kita perlu menjelaskan kepada lingkungan kerja, teman-teman di lingkungan kerja bahwa saya tidak melakukan itu. Kalau mereka memang menghargai kita sebagai rekan kerja, mereka akan justru menghargai kita. Mereka akan menghargai kita. Oh, ternyata Bapak Ibu ini orangnya berbeda ya. Dan kita bisa menjadi pembabar dhamma di sana. Tentu bukannya membabarkan dhamma secara lisan, tapi dari perbuatan kita, dari moralitas kita. Karena zaman sekarang ya saya boleh katakan moralitas itu udah mulai tergerus. Orang sudah mulai sulit membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan moralitas untuk diri kita sendiri tentunya, dan orang lain bisa melihat itu, tentu itu bermanfaat juga untuk orang lain. Itu jawaban dari saya. Semoga bisa diterima. Ya, baik. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum kita closing, Romo bisa sharing pengalaman Upacarika, maaf, bisa sharing pengalamannya Upacarika sebagai kalian Namita dan siapa dan momen apa yang remarkable. Oh, Bisa sharing pengalaman sendiri Upacarika, silakan. iya dulu saya 4 tahun lalu lah, saya baru 5 tahun lalu saya baru mengenal Dhamma. Sebelum mengenal Dhamma, saya orang tidak beragama. Jadi saya begitu mengenal Dhamma, saya kenalnya juga itu dari dulu teman saya di bisnis. Teman saya di bisnis, dia dia bercerita panjang lebar, jadi saya mendengarkan dari pagi sampai malam. Dan ketika saya mengenal Dhamma itu, saya mencari Dhamma itu sendiri. Jadi tahun 2021 masih COVID, ya saya belajar Dhamma dari YouTube. Ini karena ditanya saya cerita ya, bukan saya mau nyombongkan diri, enggak. Jadi ketika saya mengenal Dhamma pun, saya nggak punya Kalyanamita. Saya nggak punya Kalyanamita. Saya nggak berpikir kayak Kalyanamita itu apa enggak. Saya taunya Dhamma, saya tahu tujuannya Nibbana, ya saya mengejarnya ke situ. Tapi berjalannya waktu ketika saya ikut kursus dasar ajaran Buddha, KDAB, sekarang namanya KDBD, kursus dasar Buddha Dhamma. Oh ternyata di situ saya mengenal yang namanya Kalyanamita. Jadi dari KDBD, di hari itu juga selesai, saya diajak kursus Dhamma Duta. Ya udah saya pikir saya belajar Dhamma, saya ikut aja waktu itu. Jadi ketika saya ikut, saya lebih kenal lagi beberapa Kalyanamita. Ya sampai sekarang ini saya join di Magabudi, ya Kalyanamita saya ya teman-teman saya di Magabudi, teman-teman saya di Cetia. Dan prosesnya itu saya
berharap ke situ sih, tapi ketika saya baca suta yang tadi tentang unsur-unsur orang-orang yang berkumpul itu yang memiliki kesamaan, oh saya baru mengerti ternyata memang Kalyanamita itu pun tanpa dicari akan datang sendiri sesuai dengan elemennya. Itu yang saya bisa ceritakan. Semoga menjadi manfaat ya. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, sebelum kita menutup sesi malam ini, mungkin bisa memberikan closing statement Upacarika. Silakan Ya, Upacarika. Bapak Ibu, mengenai pergaulan, mengenai Kalyanamita, itu adalah hal yang penting. Carilah Kalyanamita bukan karena kenyamanan. Carilah Kalyanamita karena kebenaran. Kalau kita belum bertemu dengan Kalyanamita, berjalanlah sendiri. Namun, kita juga perlu menjadi Kalyanamita itu sendiri. Karena kehadiran satu orang sosok Kalyanamita tentu akan membawa kebahagiaan kepada Kalyanamita lainnya. Terima kasih untuk hari ini. Saya tadi lupa menyampaikan terima kasih juga untuk pengurus, kepada Pak Teddy, juga Rama Gunawan Susilo yang mengenalkan saya, dan semoga Dhamma Meta Jember tetap acaranya berlangsung dengan baik, membawa kebajikan untuk seluruh Kalyanamita. Terima kasih. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, setelah sesi sharing damai ini, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Upacarika Wiradewa untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam ini. Silakan Upacarika. Iya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama setelah mendengarkan Dhamma, kita melimpahkan jasa kebajikan kita kepada khususnya para leluhur mendiang keluarga kita masing-masing, sanak keluarga, famili, para dewa yang melindungi kita, dan para makhluk yang turut bersuka cita atas kebajikan yang kita lakukan sampai pada hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan Patidana. Punya sidani katasa yana yani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca mai hang mata pita dayo Ditama cap yadit tawa anye maja tawerino satta titan tilokasmin te bumma catuyonika panceka catuwokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwet dayung maya dinan napunya nang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukajiwino kemapa dan capapontu pesa sijatang subba sadu sadu sadu. Sadu, sadu, sadu. Ya, baiklah, saya mewakili keluarga besar KBTI Kresiden Besuki mengucapkan Maha Anumodana kepada Upacarika Wiradewa yang telah meluangkan waktu untuk sesi sharing Dhamma bersama dengan kita, semua yang hadir di Zoom maupun yang di YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk.
Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata. Kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanggang namami Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baiklah. Selanjutnya kita ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Ya, baiklah. Demikianlah rangkaian acara sharing Dhamma pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Sukihontu, selamat malam, Namo Buddhaya.